ekonomi industri gitu. Dari ekonomi industri Prof. Niken, saya melanjutkan terkait materinya mengenai teori dan faktor penentu lokasi industri. Oke, pertemuan kali ini akan membahas tentang faktor penentu lokasi industri. Mungkin kita udah sering melihat ya, udah banyak industri gitu di daerah sekitar. Nah, mungkin ada beberapa alasan seseorang gitu mendirikan sebuah industri di sebuah tempat gitu. Jadi tidak sembarangan orang bangun gitu sebuah pabrik di sini aja deh kayaknya. Nah, pasti kan ada pertimbangan-pertimbangannya ya. Nah, di ekonomi ada teori-teorinya dalam penentuan lokasi industri itu sendiri. Oke, ini, nah ini ada beberapa teori yang coba saya bahas. Di sini ada faktor lokasi, ada apa aja yang menentukan faktor lokasi dari teori lokasi industri. Nah, nanti ada teori Weber, ada Hofer, loss, dan pasaran ya. Ada pasaran. Nah, ini jadi ini outline dari pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya terkait faktor apa yang mempengaruhi teori lokasi gitu. Jadi ada beberapa faktor kenapa eh, penentuan dari sebuah lokasi karena tenggorokan saya kurang enak, minta tolong bacakan nanti saya jelaskan ulang aja ya. Oke, Zaki, tolong bacakan dulu Zaki surat ini Zaki. Kedengeran Zaki? Minta tolong bacakan dulu. Oke, baik Pak. Oke, Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, oke Pak, baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi geografi dan non geografis bahan mentah, ketersediaan dan lokasi bahan mentah memang sangat penting dalam teori Weber. Konsep indeks material atau IM digunakan yaitu perbandingan bobot bahan mentah dan bobot balik, di mana lokasi pabrik cenderung mendekati bahan mentah jika terjadi weight closing atau pengurangan bobot, di mana IM lebih besar dari satu, atau jika bahan mentah tersebut bersifat ubiquitasi atau tersedia di mana-mana. Faktor-faktornya yang pertama itu ada sumber daya tenaga atau power resource, ketersediaan sumber daya energi. Yang kedua ada supply tenaga kerja, ketersediaan pasokan tenaga kerja. Meskipun dalam asumsi dasar teori Weber, upah buruh dianggap terstandar, namun biaya tenaga kerja pada kenyataannya dapat mempengaruhi lokasi. Yang ketiga itu ada supply air, yang keempat itu ada pasar. Lokasi pasar sangat penting karena mempengaruhi biaya distribusi dan potensi pendapatan, di mana teori lokasi industri mencakup aliran maksimum revenue location, lokasi yang mendapatkan keuntungan tertinggi yang menjadi dasar teori Lodge, di mana lokasi optimal industri tersebut menurut Lodge adalah di mana industri tersebut dapat menguasai wilayah pasar yang terluas. Dan yang terakhir ada fasilitas transportasi, di mana biaya transportasi seringkali menjadi penentu utama dalam teori lokasi. oke, ini ya. Jadi ini faktor geografis. Jadi beberapa alasan secara geografis ya dalam penentuan lokasi. Yang pertama ya karena pengen mendekati bahan mentah gitu. Karena mungkin tergantung bobot nanti ada perhitungannya. Jadi bobot barang jadi apakah ada bobot bahan mentah. Jadi pertimbangannya apakah bobot bahan mentahnya cukup berat. Misalkan kayak air mineral. Nah kan dia kan biasanya mendekati sumber mata air ya. Karena bobotnya yang terlalu berat. Jadi dia lebih cenderung mendekati apa namanya mungkin sumber mata airnya. Nah, nanti juga ada yang mungkin bobot barang jadi gitu ketika mungkin dalam proses produksi terus akhirnya barang jadinya itu jadi berat banget ya. Ada juga yang dia lebih mendekati pasar gitu karena bahan mentahnya cukup ringan, cuma nanti barang jadinya cukup berat. Nah, mungkin
tergantung bobotnya. Jadi pertimbangan terkait bobot juga menjadi pertimbangan dalam faktor secara geografis. Nah, ini sumber daya tenaga, ketersediaan energi, bagaimana penting juga ya dalam penentuan lokasi. Apakah di sana adanya supply power ya. Biasanya sih kalau di sebuah kawasan ya atau sebuah lokasi itu udah disediakan gitu sama pemerintah terkait bahkan powernya cukup tinggi gitu, tegangan cukup tinggi gitu karena mungkin kalau pabrik kan butuh daya yang cukup besar ya dalam menghidupkan pabriknya gitu. Nah, itu jadi dipastikan bahwa sumber daya tenaga listriknya itu terjaga. Nah, terus yang kedua terkait tadi tenaga kerja ya. Jadi ketersediaan tenaga kerja itu biasanya jadi pertimbangan itu. Bahkan sekarang yang uniknya ya, eh, pabrik-pabrik itu mendekati tenaga kerja murah gitu di beberapa daerah. Mungkin banyak pabrik pindahnya ke Jawa ya, kayak di Boyolali, terus di Kendal gitu. Jadi dia melihat suplai tenaga kerja yang murah di sana dan mungkin ada beberapa pertimbangan juga di sana. Dia mungkin industri padat karya ya, yang banyak mempekerjakan orang, jadi dia lebih efisien ketika dia menaruh pabriknya di tempat tenaga kerja yang cukup upah murah ya istilahnya gitu, upah murah. Nah, itu mungkin kalau dia naruh di tempat-tempat yang UMR-nya tinggi gitu ya, mereka kan bakal tekor gitu karena mungkin pengkali dari tenaga kerjanya cukup besar, akhirnya dia memindahkan industrinya di tenaga kerja murah gitu, daerah-daerah Jawa Tengah mungkin. Nah, ini ketersediaan air itu juga penting, supaya air bagaimana air, karena beberapa industri ya ada yang penting dalam ketersediaan air gitu dalam prosesnya. Nah, selanjutnya pasar. Nah, ini bagaimana kondisi lokasi dari apa namanya dari pabrik ke pasar ya sangat penting karena melihat tadi ada kaitannya dengan biaya distribusi gitu. Seberapa jauh dari lokasi pabriknya ya, industrinya ke pasarnya gitu. Itu kan butuh biaya transportasi yang cukup mahal ya kalau semakin jauh. Itu terus terkait yang terakhir fasilitas transportasi menjadi penentu utama dalam teori lokasi. Maka beberapa apa namanya industri ya, dia ditempatkan di daerah-daerah ini sekitar tol ya, ataukah dekat pelabuhan gitu. Jadi industri yang strategis itu biasanya terjangkau dengan fasilitas transportasinya ya, baik itu darat, laut maupun udara, tergantung dia tujuan pasarnya daerah mana gitu. Mungkin kalau pasarnya luar negeri dekat Tanjung Priok gitu, ataukah kalau mungkin daerah-daerah yang terjangkau oleh darat mungkin dekat dengan tol gitu. Hmm. Ya, saya mungkin tanya dulu deh sekarang itu. Teman-teman eh, tahu daerah lokasi industri di mana nih, kawasan industri di mana aja yang teman-teman pernah tahu? Ada yang pernah tahu nggak lokasi industri yang pernah tahu kira-kira daerah mana? Saya pernah berapa ya? Cuma sekali kayaknya deh. Ada daerah kawasan. Ada yang pernah ke daerah mana gitu? Kawasan ini Pak, Pulau Gadung Pak. Oh, Pulau Gadung. Apa namanya? JIEP apa kalau nggak salah ya Pulau Gadung tuh ya? Ya, deket ini, deket kampus ya situ ya. Betul Pak. Pernah masuk nggak kamu? Pernah sih Pak. Oh, pernah. Oke. Nah, tahu nggak kira-kira di sana industrinya apa gitu? Industri apakah berbagai jenis sektor industri ataukah mengelompok industri apa di Pulau Gadung? Pernah tahu nggak? Kalau itu saya kurang tahu sih Pak. Oh, belum pernah tahu ya. Ya itu biasanya mereka akan mengelompok gitu, entah itu industri tekstil. Nah, cuma saya juga belum pernah tahu kalau ke daerah Batam ya. Daerah Batam, daerah Pulau Gadung. Iya Pak, benar Pak. Kalau saya lihat tuh kalau di daerah Pulau Gadung tuh ada macam-macam kayak ada obat-obatan juga kayak Kimia Farma, terus Hmm, Tuju, terus ada juga Pertamina nih kayak oh, ada juga punya Pertamina. Pak. Nah, waktu itu saya pernah ke salah satu apa namanya lokasi industri di Batam ya, namanya Nongsa gitu. Saya coba share screen dulu nih, biar sekaligus diskusi-diskusi aja.
Nah ini waktu itu di daerah Batam ya, namanya Nongsa Digital. Ini kawasan ekonomi khusus Nongsa. Nah ini banyak pekerjanya bahkan dari luar negeri juga, banyak yang pulang pergi gitu. Dari mana? Dari Singapura maupun sekitarnya. Nah, ini daerah Batam. Nah, ini ternyata saya juga baru tahu pas ke sana itu adalah dia produksi film-film ternama gitu. Cuma karena dia sebagai apa ya? Cuma hak ciptanya tetap gitu. Misalkan ada request klien gitu dari Prancis atau dari daerah-daerah luar negeri itu banyak dia. Cuma tetap hak ciptanya dari luar negeri, jadi yang mengerjakan di sini gitu. Nah, ini kawasan industri digital gitu di daerah Batam, di Nongsa. Nah, ini dia apa namanya, terpusat gitu. Ada beberapa proyek terkait digital. Nah, ini pertimbangannya apa? Misalkan kalau di Nongsa ya, karena mungkin emang Batam itu jadi lokasi strategis dalam pengembangan digital karena banyak transfer teknologi yang didapatkan terutama dari negara Singapura gitu. Jadi strategis secara tempatnya. Nah itu, jadi dia sektor jasa ini lebih ke jasa ya, jasa perfilman, terus ada juga jasa eh, terkait digital, saya kurang paham juga ya, digital macam-macam. Ada Google juga dia, Google investasi di sini juga dan sebagainya. Nah ini, jadi dia berpusat di daerah sana, emang jadi sentranya digital ya, pengembangan digital nih, ada pusat data dan sebagainya. Ini menarik dan bahkan di sana emang pekerjanya banyak yang pulang pergi juga ternyata katanya dari ada pelabuhannya kan di sini ada pelabuhannya banyak pulang pergi dari mana tuh tadi Singapura. Ini ada pelabuhannya dia sengaja ada pelabuhan karena emang ada yang sejenis pulang pergi juga dari daerah sini. Nah, ini nanti teman-teman bisa cari tahu KEK ya bisa KEK atau kawasan ekonomi khusus atau kawasan ini bisa ditetapkan sama kementerian ya, kawasan ekonomi. Oke, kita lanjut dulu. Kayak tadi ada Pulau Gadung, terus ada juga yang Kendal ya. Saya belum pernah tahu sih Kendal ada di Jawa Tengah. Di Surabaya tuh ada daerahnya namanya Surabaya itu dekat Surabaya, ya, dekat pelabuhan. Emang rata-rata sih dekat pelabuhan ya. Di Surabaya tuh namanya bentar, eh, Gresik ya. Nah, ada juga kawasan ekonomi Gresik tuh ada juga di sana. Memang rata-rata bukan di pusat kota, cuma di daerah dekat pelabuhan, pelabuhan besar gitu. Kayak itu. Itu faktor-faktor yang menentukan terkait dari bisa dari geografis, tadi ada juga terkait transportasi, pasar atau yang lain. Oke, kita lanjut. Faktor yang non geografis. Nah, ini non geografis ini berkaitan dengan aspek ekonomi, politik, dan keputusan individu. Misalkan modal. Apakah ketersediaan dan kebutuhan akan modal? Jadi misalkan mudah nggak sih kita kira-kira orang dengan naruh pabrik di Indonesia gitu, lokasi industri di Indonesia mendapatkan modal gitu. Jadi ketersediaan modal, manajemen bagaimana efisien dan strategis manajemen dalam mengoperasikan lokasi, apakah sulit dalam melakukan manajemennya. Nah, ini kebijakan pemerintah. Nah, ini biasanya eh, faktor politik ya. Jadi waktu itu juga saya pernah diskusi juga gitu, apakah dalam perizinan kan sekarang online single submission ya, perizinan perusahaan tuh terpusat di Kementeri apa di BKPM gitu. Nah, kadang-kadang mungkin kalau dulu sebelumnya regulasinya terlalu ribet dan terlalu rigid gitu perizinannya ya. Nah, ini jadi salah satu concern juga bagaimana eh, pendirian lokasi industri apakah di sana terlalu rigid dalam pendiriannya ataukah tidak gitu. Dan insentif. Nah, insentif ini juga ada beberapa kawasan tuh dikasih insentif gitu. Mungkin yang waktu itu terbaru dia di daerah mana sih di daerah ibu kota baru itu kan dikasih insentif ya ketika sebuah perusahaan terus dinaruh sejenis perusahaannya di sana dikasih insentif gitu entah itu keringanan pajak terus entah itu subsidi ataukah bantuan apa gitu nah biasanya ada insentif dalam pemberian dari apa kebijakan pemerintah ya itu dan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Mungkin ada juga sektor-sektor yang dibatasi dalam pembangunan pabrik gitu di Indonesia. Terus ada juga faktor pribadi terkait subjektivitas
masing-masing ya, apakah dia mengambil keputusan memilih lokasinya. Nah, selanjutnya ada aliran dalam teori lokasi industri. Ada dua aliran, ada least cost location dan maximum revenue location. Oke, mungkin minta tolong bacakan. Azura bacakan tolong Azura. Baik, Pak. Yang pertama itu ada least cost location atau biaya produksi minimum, di mana fokus utama teori ini adalah meminimalkan total biaya produksi, terutama biaya transportasi dan tenaga kerja. Nah, industri ini akan memilih lokasi yang memungkinkan biaya pengangkutan bahan mentah dan produk ini jadi yang paling rendah. Jadi prinsip untuk aliran ini adalah efisiensi biaya itu tergantung dari efisiensi keuntungannya. Contohnya ada di industri semen yang berlokasi dekat bahan mentah karena biaya angkut beratnya yang tinggi. Ya, Pak. Oke, itu ya. Jadi ada orang dalam pengambilan keputusannya ya, dia lebih meminimumkan ya, sorry, minum dulu ya. Meminimumkan ya, meminimumkan biaya, jadi merendahkan biaya-biaya yang digunakan, menghemat lah istilahnya, menghemat biaya. Nah, fokus teori ini dia meminimalkan total biaya produksi, jadi produksinya ditekan dalam baik itu transportasi dan tenaga kerja. Tujuannya apa? Biar agar lebih efisien, biayanya ditekan. Nah, ini ada contohnya industri semen berlokasi dekat dengan bahan mentah karena biaya angkutnya beratnya cukup tinggi. Jadi dia meminimalkan biaya transportasi dari segi pengangkutan bahan mentah ya di industri semen. Sedangkan kalau dia terlalu jauh, dia kan perlu kos yang cukup besar ya kalau pabriknya. Makanya industri semen kan rata-rata daerah apa sih kayak bongkahan gunung gitu ya, kayak bongkahan gunung yang dihancurkan gitu di daerah-daerah situ. Nah itu bisa ada industri semennya gitu. Nah untuk selanjutnya nanti langsung ke pasar yang bersangkutan. Kayak ada yang mau kasih contoh nggak? Apalagi yang kira-kira selain contoh industri semen dekat dengan bahan mentah, bahan bakunya ya, kira-kira apa? Oh ya Karawang nih dengan chat ya, Tri. Ya Karawang juga tuh jadi banyak industri di sana. Kayak kira-kira apalagi nih lokasi industri yang dekat dengan bahan mentah? Pernah lihat apa ya? Ya semen biasanya dia dekat sejenis bongkahan gunung ya. Apalagi industri apa? Ada yang tahu? Industri air ya, air mineral tuh. Jadi air mineral kan tuh banyaknya di dekat dengan sumber mata air ya. Di daerah dulu saya pernah tahu di ke Boyolali itu ada salah satu sumber mata airnya di Boyolali. Terus kalau di apa namanya di Jawa Barat tuh ada tuh yang Subang ya, yang sempat heboh sama Kang Kang Deddy. Nah, Kang Deddy kan lagi ngubek-ngubek aqua ya di Subang. Nah itu jadi dia bisa deket dengan sumber mata airnya gitu. Ada lagi apa ya? Yang berat-berat biasanya sih intinya sih bahan bakunya yang cukup berat. Nah, biasanya itu mendekati apa namanya pabriknya mendekati bahan baku. Kayak itu nanti coba cari tahu lagi kira-kira bahan baku apa yang berat dan jadi dekat lokasi industrinya. Oke, selanjutnya maksimum revenue location. Oke, silakan. Herlina, ada Herlina. Ada, Pak. Oke, silakan tolong bacakan juga. Yang kedua, maximum revenue location atau lokasi pendapatan maksimum. Fokusnya pada maksimalisasi pendapatan dan wilayah pasar. Industri memilih lokasi di mana dapat menjangkau konsumen terbanyak dan memperoleh keuntungan tertinggi. Konsepnya tidak hanya efisiensi biaya, tetapi juga strategi permintaan dan akses pasar. Contohnya seperti industri retail atau jasa yang memilih lokasi strategis di pusat kota untuk menjangkau pelanggan.
Oke, ini ya. Oke, yang kedua terkait tadi kan efisiensi ya, lebih kepada minimum, meminimalkan biaya, yang ini lebih ke mencari pendapatan maksimal. Fokusnya pada maksimalisasi pendapatan dan wilayah pasar. Jadi dia lebih kepada melihat kedekatan ya dengan konsumen terbanyak, dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang tertinggi gitu. Jadi dia melihat pasar gitu. Dalam penentuan lokasinya, jadi dia strateginya melihat permintaan di pasar dan akses pasar yang cukup tinggi. Nah, ini biasanya industri-industri jasa ya, di sektor jasa maupun retail. Dia biasanya di daerah-daerah pusat kota untuk menjangkau pelanggannya, jadi lebih dekat dengan konsumen. Ada contohnya nggak? Kira-kira silahkan coba di chat atau di kolom komik. Contoh industri yang dia lebih mendekat dengan konsumen ya. Kayak ada yang punya contoh lebih dekat dengan konsumen ya. Mungkin kalau jasa pariwisata gitu bisa nggak Pak? Kayak di Bali gitu. Iya betul ya. Jadi dia dekat dengan lokasi konsumen ya. Misalkan dia butuh apa namanya tadi di Bali ya, butuh jasa jasa apa namanya jasa travel dan lain-lain. Nah itu biasanya lebih dekat dengan konsumennya. Nah itu jasa. Oke, makanan minuman. Nah, kayak makanan minuman, mungkin kalau minuman ya, minuman ini agak makanan iya mungkin ya. Cuma kalau minuman ini karena berat ya tadi pertimbangannya berat, jadi bisa jadi minuman dekat dengan apa namanya, dekat dengan airnya atau sumber mata air ya. Saya kurang tahu. Nanti coba cari tahu deh. Minuman contoh pabrik minuman apa ya? Coca-Cola tuh ada di daerah Semarang, Kabupaten Semarang. Ada lagi nggak? Jadi kayak minuman tuh biasanya karena bahan bakunya berat ya, air gitu. Mungkin dia lebih mendekat ke ini. Cuma kalau tadi makanan mungkin agak ringan ya, bener dekat dengan pasar. Kayak percetakan penerbitan, nah bener. Jadi nggak mungkin kan kita mencetak jauh gitu di tempat yang lain. Nah, bisa penerbitan juga bisa dekat dengan konsumen. Pabrik apa lagi ya? Saya tahu pabrik Coca-Cola di mana? Dekat Kabupaten Semarang situ. Oke. Oke, tadi ada juga jasa. Pokoknya jasa tuh rata-rata emang dekat dengan ini ya, dekat dengan pelanggannya. Mayora di Tangerang. Mayora tuh ya benar, Mayora tuh makanan ya. Ya Mayora banyak sih sebenarnya. Makanan minuman dia ada ya Mayora. Nah, kayak misalkan ya benar Mayora tuh cukup banyak, tergantung ya di Tangerang. Kebetulan rumah saya lewat, saya kalau berangkat lewat Mayora terus. Cuma itu kayak kantornya sih. Oh ya kantornya di dekat Kalideres, cuma pabriknya ada di daerah Tangerang lainnya tuh nyebar pokoknya. Nah itu biasanya tergantung, biasa kan biasanya ada gini kayak Mayora dia produksi apa di mana, terus produksi apa di mana. Misalkan teman saya kerja di ini Indofood ya, bumbunya tuh diciptakan di daerah Jawa Barat, mie-nya diciptakan di mana di Tanjung Priok situ dekat Tanjung Priok, karena mie-nya itu kan dia banyaknya impor impor dari ini ya. Mie-nya impor apa namanya? Bukan mie apa namanya? Bahan bakunya itu mie itu bahan baku mie itu namanya apa? Saya agak lupa. Impor dari bahan baku mie itu namanya mie itu terbuat dari apa? Kalian tahu nggak? Gandum ya. Iya Pak Gandum. Oh ya, nah maksudnya gandum. Nah itu misalkan teman saya kerja di Indofood, dia pabrik mie-nya itu dibuat di daerah Tanjung Priok gitu karena bahan bakunya impor, mungkin lebih dekat dengan apa namanya? Lebih dekat dengan pelabuhan.
dan biaya angkutnya cukup rendah gitu. Nah ternyata saya juga baru tahu kayak bumbu-bumbunya tidak di situ juga, bumbunya tuh mungkin di daerah, katanya sih daerah Jawa Barat, saya agak lupa ya di daerah mana gitu. Maupun Mayora mungkin eh, botolnya tuh diciptakan di mana, air minumnya itu di mana, racikan air minumnya di mana tuh beda-beda biasanya gitu. Jadi biasanya nggak ada yang nggak dalam satu kawasan gitu atau satu tempat. Nah, itu mungkin teman-teman nanti coba cari tahu di sana itu sebenarnya produksinya iya Mayora, cuma kan kadang-kadang dia ya mungkin entah itu sampai barang jadinya atau kan nanti botolnya saja atau seperti apa. Nah itu yang unik yang dari pabrik ya, uniknya dari pabrik seperti itu biasanya. Itu ada pertimbangannya. Nah selanjutnya ada teori Weber. Oke, selanjutnya minta tolong bacakan. Ya Jevano, mana Jevano? Hadir, Pak. Ya tolong bacakan Jevano. Oke, dari teori Weber. Inti teori Weber isinya adalah lokasi industri dipilih pada tempat dengan biaya total paling minimal, terutama biaya transportasi dan tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi ekonomi tertinggi dengan menempatkan industri pada posisi yang paling menguntungkan dari sisi biaya. Oke, ini teori Weber ini dia masuk ke kategori yang pertama ya, meminimalkan biaya dari segi apa biaya transportasinya yang cukup rendah dan pencarian tenaga kerja ya, tenaga kerja yang murah. Nah, ini teori si Weber, jadi dia lebih kepada yang pertama plus cost location. Nah, asumsi dasar teori Weber ini ada beberapa, ada pertama wilayahnya seragam, baik itu topografi, iklim, jumlah penduduk yang dianggap sama di seluruh wilayah. Terus juga asumsinya kita anggap asumsi sumber daya tersedia merata gitu di berbagai daerah. Jadi kita tidak ada kelangkaan dari sumber daya yang tersedia. Terus ada juga upah buruh yang tersandar. Jadi upah buruh tersandar, tidak ada perbedaan besar dalam tingkat upah antar wilayah. Jadi gapnya tidak apa namanya tidak terlalu besar, cuma ada tersandar sendiri mungkin kayak UMK atau UMR. Biaya transport tergantung bobot bahan, jadi tergantung juga kembali ke bobot bahannya. Semakin berat bahan mentah atau produk, semakin tinggi biaya transportasinya. Terus selanjutnya ada kompetisi antar industri. Nah, industri berusaha mencari lokasi yang memberikan keunggulan biaya dibandingkan pesaing. Jadi memberikan keunggulan biaya, jadi lebih efisien, lebih murah, dan manusia akan berpikir secara rasional ya, membuat keputusan lokasi berdasarkan pertimbangan ekonomi yang logis. Nah, ini asumsi dari Weber. Nah, ini ada bagaimana konsepnya Weber ya. Ini ada tiga konsep dari Weber. Ada gambar yang pertama ini, kedua dan ketiga. M ini adalah market ya. M itu market, P itu apa namanya lokasi dari pabriknya ya, plant, dan R ini adalah raw material. Jadi bahan material satu maupun dua. Nah, ini misalkan ini seperti ini ada gambar satu dan dua dan tiga. Nah, Weber menggunakan mode segitiga ini untuk menghitung total biaya transportasi. Jadi, dia yang ingin melihat biaya transportasi baik itu sumber bahan mentah ke pabrik maupun dari pabrik ke pasar ya. Kan kalau R1 ke R2 ini adalah bahan mentah ke pabrik, ini R2 juga bahan mentah ke pabrik, jadi pertemuan bahan mentah dengan bahan mentah. Nah, sedangkan dari PA ke M adalah dia ke pasar ya, dari apa namanya dari pabrik ke pasar gitu. Nah, yang kedua juga sama. Cuma bedanya dia dari segi jaraknya ya, total biaya transportasinya lebih dekat ini yang ini. Cuma pasarnya lebih jauh dan ini sebaliknya. Nah, nanti coba kita cari tahu yang selanjutnya. Nah, ini gambar kiri yang PA ya, gambar yang paling yang sebelah kiri. Nah, titik pabrik PA berada di tengah antara dua sumber. Jadi dia ideal ya. Dia eh, ideal di tengah-tengah antara dua sumber antara R1 dengan R2, baik itu material salah satu dua material ini ya, ada dua material kita anggap.
serta pasar ini menggambarkan kondisi bahan mentah dan produk jadi memiliki bobot yang seimbang. Jadi IM sama dengan satu. Jadi kan IM itu adalah panjangnya tuh ada indeks material ya IM. Nah, IM itu ada indeks material. Nah, ini yang ini adalah IM sama dengan satu ketika bahan mentah dan produk jadi memiliki bobot yang seimbang ya antar kepas dengan kepasar. Nah, lokasi pabrik idealnya di tengah-tengah equidistant atau disebut dengan equidistant. Nah, selanjutnya bagaimana yang PB ini ya, yang ke gambar kedua ini yang tengah. Nah, titik pabrik lebih dekat dengan sumber bahan mentah. Jadi ini tadi dekat dengan sumber bahan mentah yang PB terjadi pada industri weight loss closing industri yang lebih dari satu industri yang mengalami pengurangan bobot dalam proses produksi. Karena biaya angkut bahan mentah besar, pabrik cenderung mendekat sumber bahan. Jadi apa namanya? Ini yang contohnya yaitu terkait dengan tadi minuman ya semen dan lainnya dia lebih cenderung mendekat dengan raw materialnya ya dengan airnya. Oke, nah ini yang ketiga yaitu yang dengan PC, gambar kanan PC, titik pabrik lebih dekat ke pasar, terjadi pada weight gaining industri yang kurang dari satu hasilnya, yaitu industri yang menambah bobot dalam proses produksi. Jadi ketika di proses produksi, dia malah semakin berat barangnya. Nah, produk jadi lebih berat atau lebih mahal diangkut dibandingkan bahan mentahnya, sehingga lebih efisien dekat dengan pasar. Apa contohnya? Coba cari tahu. Saya tunggu, saya tunggu di kolom chat ya, saya ngambil minum dulu. Jadi dia proses produksi terus akhirnya malah bahan mentahnya apa barang jadinya menjadi lebih berat ya. Produknya lebih berat maka dia lebih mendekat ke pasar sedangkan raw materialnya lebih ringan. Nah, silahkan cari tahu nanti saya ambil minum dulu. Di kolom chat ya. Oke, ada yang tahu? Oke, ada beberapa industri makanan ringan. Oke, industri perakitan elektronik. Oke, makin berat ya. Oke, makanan ringan roti itu Pak. Emang. Oke, bener ya. Ada juga kalau dari saya contohnya itu pabrik mobil. Pabrik mobil itu di daerah mana sih pabrik mobil? Ada yang tahu nggak? Pabrik-pabrik mobil. Kan Hyundai itu Karawang ya masalah ya. IKEA, nah industri furnitur kan berat tuh bener. Jadi bahan jadinya malah menjadi berat karena kombinasi apa? Mungkin beberapa kayu terus akhirnya jadi bahan meja gitu. Jadi lebih dekat pasar. Perakitan elektronik juga sama dengan contohnya kayak mobil juga ya karena
dia gabungan dari beberapa spare part gitu, akhirnya menjadi barang jadi yang lebih berat juga. Oke, kalau industri mobil di mana sih pabrik-pabriknya? Toyota tuh kayak di Di daerah-daerah gitu. Karawang, Pak. Karawang, rata-rata Karawang kayaknya pabrik mobil ya. Hyundai juga kemarin kayak Karawang, terus kemarin eh, Wuling juga ya Karawang. Nah banyak tuh, jadi dia emang lebih mendekat ke pasar ya, daerah pasarnya itu daerah Jakarta sekitarnya gitu. Jadi Cikarang ya, Cikarang Karawang tuh jadi industrinya apa namanya pabrik mobil. Nah itu jadi benar jadi industri yang dari berbagai komponen ya, dia menjadi malah lebih berat gitu. Oke, ini yang gambar yang ketiga ya, contohnya seperti itu. Nah ini terkait teorinya Weber. Nah, ini kan tadi ada IM, ini IM lebih dari satu, tadi ada yang IM lebih dari satu dan IM dengan satu. Nah, IM itu adalah bobot bahan mentah dibagi dengan bobot barang jadi. Nah, ini contohnya tadi teman-teman sudah sempat sebutkan ya. Nah, industri yang mengalami pengurangan bobot eh, selama proses produksi. Jadi ini malah lebih ringan ya, berbeda dengan sebenarnya nggak ringan banget sih, cuma bahan bakunya lebih berat aja, lebih berat, jadi lebih mendekati pas apa bahan bakunya. Ini ada industri baja, semen, gula gitu kan, gula kan diproses jadi lebih ringan ya, dari apa namanya, dari tebu-tebu gitu. Jadi dia lebih mendekati apa namanya pabrik tempat apa namanya tebu ya. Biasanya itu kan kalau kayak ada di Lampung gitu Gulaku dan lainnya. Jadi dia lebih mendekati eh, apa plannya ya ataukah perkebunan tebunya itu. Tembakau juga. Nah, sedangkan tadi yang IM lebih kurang dari satu atau weight gain industri yang tadi teman-teman sudah sebutkan ya, dia malah menambah bobot atau volume pada produk jadi, tadi kayak elektronik, mungkin furnitur juga, dan juga tadi industri otomotif seperti mobil juga. Ini contoh perhitungannya ya. Jadi bobot bahan mentah dibagi dengan bobot barang jadi. Oke, ini terus selanjutnya ada terkait eh, ada namanya isotim dan isodap isodapan ya. Ini digunakan di teori Weber, di mana teori ini memilih lokasi industri di tempat-tempat yang biaya paling minimal. Jadi melihat tadi ya kan karena ini kita masih minimalization cost ya. Jadi kan ada dua teori tadi meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Nah ini dalam isotim dan isodapan adalah apa namanya cara ya dalam penetapan biaya yang paling minimal. Ini tadi yang kita sebut kita masih dalam last cost location, menekan biaya yang paling minim. Ini salah satu alirannya, aliran utama dalam teori lokasi industri. Biaya transportasi adalah faktor utama dalam menentukan lokasi menurut Weber. Jadi Weber ini sangat menekankan terkait transportasi ya. Biaya transportasi baik itu tadi dari bahan mentah ke pabrik, pabrik ke pasar. Nah, itu dia sangat menekankan biaya transportasi. Dan biaya transportasi menurut Weber tadi tergantung pada bobot bahan baku yang diangkutnya dia. Dengan memetakan isotim, yaitu biaya angkut individu dan isodapan, total biaya transportasi. Jadi isotim adalah biaya angkut individu ya. Dan isodapan, total biaya transportasi, kita dapat menemukan lokasi optimal dengan biaya transportasi yang total yang terendah. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut terkait isotim dan isodapan. Oke, minta tolong bacakan Amelia, Amelia. Isotim dan isodapan. Isotim adalah garis atau kurva yang menunjukkan lokasi dari titik-titik di mana biaya angkutannya sama. Berdasarkan ilustrasi yang diberikan, isotim dapat digunakan untuk memperlihatkan yang pertama biaya transport bahan mentah, yang kedua biaya transport produk jadi.
Kemudian dalam konteks diagram yang menunjukkan lokasi bahan mentah dan pasar, yang pertama garis-garis melingkar seperti R1, R2, R3, dan lain-lain mengindikasikan isotim untuk bahan mentah. Kemudian garis-garis melingkar seperti P1, P2, dan lain-lain mengindikasikan isotim untuk produk jadi atau pasar. Isodapan adalah garis-garis penghubung titik-titik dengan total biaya transportasi yang sama. Isodapan menggabungkan biaya transportasi bahan mentah dan produk jadi. Secara spesifik, isodapan memperlihatkan biaya transport total, yaitu bahan mentah ditambah dengan produk. Gitu ya. Jadi pembeda isotim adalah dia biaya angkut yang sama, kalau isodapan biaya transportasi yang sama. eh oh iya, ini seharusnya ada apa namanya ada fotonya, cuma kayaknya saya nggak masukin ya, lupa. Jadi ada sejenis garis-garis melingkar ya. eh Coba saya cari ya, ada di Google. Seharusnya ada fotonya, cuma saya lupa masukin isotim. Ini fotonya bisa saya share screen. Cara zoomnya. Oke, ini isotim dan isodapan. Dia memperlihatkan biaya transportasi bahan mentah. Jadi sepanjang, nggak bisa saya coret ya, sepanjang R1, R2, dan R3, sepanjang lingkaran ini dia sebenarnya biayanya sama, dekat dengan bahan baku dan M-nya pasar gitu. Jadi lingkaran ini sebenarnya sepanjang, tergantung dia, misalkan R4 ya. Nah, R4 ini sepanjang garis lingkaran M4 dia punya biaya yang sama gitu, karena kan ibarat kayak radius gitu ya, muter-muter, muter-muter. Nah, nah, sedangkan di sini isodapen adalah memperlihatkan biaya transport total, baik bahan mentah dan produk ton. Oke, ini contohnya. Jadi lingkaran-lingkaran yang dimaksud adalah ini. Sejenis kayak radius gitu, kayak gempa gitu kan, muter-muter gitu dari titik awalnya. Oke, nah ini terus tadi teori teori Weber ya. Ini kan kita belajar teori Weber. Jadi Weber menekankan terkait minimalisasi biaya, terus dari segi transportasi ya, biaya transportasi yang murah. Nah, selanjutnya ada teori Hoover. Teorinya Hoover silahkan bacakan, Satria, Satria. Baik, Pak. Eh, teori Hoover dari Edgar M. Hoover tahun 1948 yang dimana mengembangkan teori lokasi industri yang dikenal sebagai Hoover Location Theory. Teori ini merupakan pengembangan dari teori lokasi Alfred Weber yang membahas bagaimana perusahaan memilih lokasi produksi yang paling efisien dengan mempertimbangkan biaya transportasi, tenaga kerja, dan aglomerasi. aglomerasi. Menurut Edgar M. Hoover, di mana lokasi industri ditentukan oleh biaya total yang terdiri atas biaya transportasi bahan mentah dari sumber ke pabrik, lalu biaya produksi di pabrik, dan biaya distribusi dari pabrik ke pasar. Tujuannya adalah mencari titik lokasi lokasi industri di mana total biaya tersebut paling rendah. Oke, ini sama seperti teori Weber ya. Tujuannya dia masih eh, minimalisasi biaya, jadi menekankan biaya dari segi apa tadi, transportasi bahan mentah, biaya produk di pabrik, biaya produksi di pabriknya ya, dan juga biaya distribusi dari pabriknya dialokasikan ke pasar.
Nah, teori Hover bahwa lokasi pabrik tidak selalu harus di tengah antara bahan mentah dan pasar. Jadi tidak harus di tengah-tengah. Misalkan tadi kan segitiga ya. Nah, tidak harus apa namanya lokasi pabrik itu di tengah-tengah antara material bahan mentahnya ya dengan pasar. Tergantung pada kondisi biaya dan transportasi gitu. Nah, lokasi pabrik bisa di beberapa titik menurut si Hover ini. Pertama, bisa juga kita melihat tadi dekat dengan sumber bahan mentahnya aja gitu, dekat dengan bahan mentah karena biaya angkutnya cukup mahal. Bisa juga di tengah antara bahan mentah dan pasar. Jadi penentuannya itu di tengah-tengah aja di daerah baik itu dekat dengan bahan mentah maupun pasarnya. Kalau biaya transportasi bahan mentah dan biaya distribusi ke pasar seimbang, ini yang digambarkan di gambar yang tadi sebelumnya ya, gambar A, disebut dengan lokasi optimum. Nah, juga ada juga tadi yang dekat dengan pasar yang gambar itu eh, segitiganya tuh ya dekat dengan atas ya, pokoknya dekat dengan pasar di daerah-daerah sini. Ini pasarnya mungkin ini ya, ini marketnya di atas. Ini R-nya ya, raw material. Ini ada contohnya yang dekat dengan pasar, ada roti, es krim, makanan segar, dan lainnya. Nah, ini pertama bahwa teori over menekankan lokasi pabrik bisa di beberapa titik gitu, nggak cuma satu. Nah, yang kedua adalah teori over menjelaskan juga terkait transshipment point ya. Artinya biaya transportasi total paling rendah karena terjadi perpindahan moda transportasi. Jadi di Indonesia perpindahan ini mungkin agak jarang ya, biasanya full darat ya. Cuma ada beberapa perusahaan yang menggunakan transshipment point, misalkan dari kapal ya dari Tanjung Priok ke mana, terus lanjut ke naik darat atau kan naik apa namanya stasiun gitu, kargo gitu. Yang sering sih transshipment point tuh mungkin kayak ini di Cilacap kan itu ada pabrik Pertamina ya. Eh, apa namanya Pertamina di situ dia bisa pakai ada namanya apa ada stasiunnya gitu untuk mengangkut bahan bakarnya dari pakai apa kereta api. Nah nanti dari kereta api bisa dilanjutkan dengan jalur darat gitu. Nah itu ataupun yang lain pokoknya intinya ada transshipment point ya perpindahan baik itu dari satu moda ke moda yang lainnya. Karena semakin rendah biaya transportasi semakin hemat. Menurut teman-teman biaya transportasi paling murah naik apa? Dari berbagai moda. Dari berbagai moda kira-kira yang paling murah apa? Transjakarta bukan Transjakarta juga. Maksudnya ini bener sih. TJ murah makanya dinaikkan ya. Jaklingko gratis. Oke. Masa saya ngangkut barang pakai Jaklingko nggak mungkin kan? Oke. Kapal, kereta, oke. Nah, betul dua hal ini yang paling efisien ya, kapal dan kereta. Cuma kan kalau kereta ada keterbatasannya teman-teman, itu jalur nggak bisa selalu dilintasi ya. Jalur kereta itu udah padat, jadi kalau udah cukup padat gitu. Kalau ditambah bahkan kargo pun kayaknya agak-agak jarang ya. Ada kereta kargo juga ya sebenarnya, cuma karena ada moda transportasi pengangkut penumpang ya, kereta akhirnya kan terbatas cuma double track istilahnya ya. Di Indonesia tuh kan hanya double track, bahkan dulu cuma ada satu track tuh bergantian dia. Jadi sekarang alhamdulillah udah ada double track, jadi bisa semakin banyak apa namanya pengangkut apa namanya barang-barang ya dengan kargo kereta tuh sangat efisien kereta tuh dan cepat lagi ya. Cuma kan karena terbatas terkait dengan apa namanya tadi jalur ya nggak bisa selalu dilintasi gitu karena sudah cukup padat. Nah sebenarnya yang paling efisien lagi kapal laut. Nah cuma kapal laut tantangannya adalah infrastruktur ya, infrastruktur pelabuhannya apakah dia mumpuni gitu karena ada beberapa pelabuhan yang istilahnya kedangkalan ya, ada yang cukup dangkal banget nih nggak bisa dijangkau sama kapal-kapal pesiar gede gitu. Akhirnya misalkan dia akhirnya nabrak karang gitu kan harus
Jadi misalkan ada standarnya sendiri, pelabuhan itu dia punya kedalaman berapa, terus ada juga mungkin ada beberapa makanan makanan dan minuman ya, ataukah beberapa kebutuhan itu yang mudah basi gitu. Nah, sedangkan kan butuh ada namanya cooler gitu ya, pendingin di apa namanya di kapal tersebut. Gitu. Itu jadi tantangan kapal laut sebenarnya mode paling efisien, cuma kan pada akhirnya lama, terus di sisi lain juga perlu apa namanya perlu infrastruktur yang memadai ya pelabuhannya itu kayak kereta. Nah dulu mungkin kalau zaman-zaman Belanda ya banyak itu makanya sangat efisien Belanda tuh pakai kereta untuk ngangkut tebu, ngangkut berbagai hal ya yang cukup apa namanya bahan bakunya tuh diangkut pakai kereta. Jadi emang kereta itu menjadi moda yang paling efisien dalam pengangkutan bahan baku ya. Oke, terus ada break off bulk point ya, tempat barang dipindahkan dari satu jenis transport ke jenis yang lain untuk dibagi ke tujuan yang lebih kecil. Nah ini menarik nih. Jadi pernah lihat nggak sih kayak ada truk kontainer gede, terus dia mindahin ke truk-truk kecil gitu. Nah itu istilahnya kayak gitu. Jadi dia ada kontainer gede, terus dia mindahin eh, menjadi part-part kecil ya. Ada yang pernah lihat kayak di mana? Misalnya ada nih, dia menjadi part-part kecil. Nah ini namanya break off bulk point, pelabuhan, terminal atau gudang distribusi. Kapal besar membawa bahan impor ke pelabuhan, barang diturunkan, diangkut dengan truk pabrik-pabrik kecil. Jadi biasanya kan kontainer tuh kan ada yang gede banget ya, ada gede banget, ada yang panjang banget, terus ada yang lebih kecil. Nah itu biasanya ada juga yang dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil untuk memecah kargo besar menjadi kargo kecil untuk efisien distribusi gitu. Contohnya mungkin ini ya, contoh nyata kayak pernah lihat saya di industri apa namanya industri layanan apa namanya kargo ya, yang kayak JNT itu industrinya namanya industri antar apa sih nama industrinya ya saya agak lupa tuh. Ya pokoknya industri yang sering ngangkut barang-barang gitu ya. Kan biasanya kan dia punya titik kumpul ya. Misalkan dari Jawa Tengah gitu, dari Semarang. Dia naruh di Jakarta gitu. Dia naruh semua barang yang tujuannya Jakarta sekitarnya ditaruh di Jakarta. Cuma dari Jakarta ke daerah Jabodetabek dia pakai sejenis apa namanya kayak truk-truk kecil lah ya. Kayak truk-truk kecil gitu. Jadi yang lebih ringan gitu. Jadi sebelumnya dia pakai kontainer gede dipindahkan dari Jawa Tengah gitu, dikumpulkan dari satu karena saya kan pernah lihat tuh teman-teman di aplikasi tuh, eh, dia sedang berkumpul di titik mana gitu ya. Nah itu dikumpul jadi satu di gede gitu daerah mungkin Semarang atau di Solo gitu deh yang daerah berkumpul. Nah logistik, nah betul Ovi. Saya maksud logistik. Nah, biasanya gitu kan, kalau teman-teman lihat di aplikasi perkembangan teman-teman barangnya udah dilacak sampai mana nih. Biasanya dikumpulin dulu tuh dia jadi satu tempat menjadi sebuah barang-barang yang besar gitu. Baru diangkut dia ke Jakarta. Nah, dari Jakarta mungkin ada sebuah titik kumpul. Nah, nanti disebar lagi tuh ke lokasi-lokasi ke Tangerang, terus ke mana? Ke Bekasi, ke Jaksel atau ke daerah-daerah yang kecil. Nah, itu jadi itu kan efisien ya, lebih efisien, lebih murah gitu menjadi titik-titik dia sebelumnya menjadi daripada pakai kontainer gede terus nyebar ke sini ke Jakarta ke Tangerang mendingan dikumpulin di satu tempat terus nanti menjadi truk-truk kecil ya dipindahin. Nah itu Terry Hofer. Jadi ada tiga, ada lokasi pabrik bisa di beberapa titik, transshipment point dan break off bulk point. Nah selanjutnya ada teori Loss silahkan baca Ovi baca Ovi. Baik, teori Loss dikemukakan oleh August Loss pada tahun 1906 sampai 1945. Seorang ekonom Jerman, ia mengembangkan teori
lokasi industri yang berfokus pada permintaan pasar atau demand, bukan hanya biaya seperti teori Weber dan Hofer. Kalau teori Weber dan Hofer menekankan pada efisiensi biaya transport, produksi, dan distribusi, maka Loss menekankan pada potensi pasar dan pendapatan. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya mencari biaya terendah, tapi juga pendapatan tertinggi dari jangkauan pasar yang luas. Nah, ini dia berbeda aliran ya. Jadi ekonomi itu ada alirannya. Kalau tadi yang dua aliran sebelumnya dia meminimalkan biaya. Kalau ini dia memaksimalkan keuntungan ya, mencari pendapatan yang cukup besar gitu. Nah, dia melihat dari permintaan pasar, jadi melihat lokasi industri ini baiknya dekat dengan pasar di daerah mana gitu, pasar yang cukup potensial, dan akhirnya dia akan mendapatkan pendapatan yang cukup tinggi dari dekat dengan pasar ya gitu. Nah, asumsi-asumsi teori loss itu ada beberapa. Pertama, permintaan tersebar merata di berbagai wilayah ya, jadi menyebar di berbagai daerah. Harga barang dan biaya transportasi sama ke segala arah. Jadi biaya transportasi itu dianggapnya sama ya di berbagai daerah gitu. Nah, ini mungkin karena mungkin ada asumsi kalau ekonomi memang biasanya pakai asumsi ya. Kalau nggak pakai asumsi dia nanti teorinya apa namanya sulit dibatasi gitu. Misalkan kalau mungkin ini nggak berlaku nih ketika dia di Papua ya karena biaya transportasi berbeda. Nah, cuma mungkin ini ada asumsi dianggap sama gitu di daerah mungkin daerah-daerah tertentu ya. Konsumen membeli dari produsen terdekat, jadi dia anggapannya ya kita beli nggak usah jauh-jauh gitu, karena kita sudah menyediakan pabrik yang dekat dan sampai anggapannya ya mereka akan beli pasti ke tempat yang terdekat gitu, nggak mungkin dia sampai nyari jauh-jauh karena dianggapnya lebih murah nih. Nah ini anggapannya ya, anggapan asumsinya adalah konsumen akan membeli produsen yang terdekatnya karena lebih murah dari segi mereka jarak ke tempat produsennya maupun lebih singkat secara waktu. Nah, setiap produsen berusaha memperluas wilayah pasarnya untuk meningkatkan pendapatan. Jadi dia akan memperlebar pasar jangkauan pasarnya. Tujuan dari si Los ini adalah lokasi memungkinkan perusahaan menjual sebanyak mungkin. Jadi dia memungkinkan dia karena dekat dengan pasar ya. Perusahaan menjual lebih banyak sebanyak-banyaknya terkait dari produknya dengan harga yang tetap menarik ya dan biaya transport yang masih bisa ditanggung oleh konsumen. Nah, itu jadi karena dekat dengan pasar maka harganya diharap menarik dan biaya transportasi juga ditekan oleh dapat lebih murah ya karena dekat dengan konsumen gitu karena konsumen nggak perlu jauh-jauh jadi cukup dekat jadi dia tidak perlu menanggung biaya transportasi yang cukup mahal. Jadi semakin luas area pasar yang bisa dijangkau ya dalam sebuah teori loss, semakin besar pendapatan total maksimum revenue. Misalkan nanti ada sebuah lokasi di sini terus jangkauannya semakin besar. Nah, semakin besar jangkauannya itu semakin apa namanya? Pendapatnya semakin besar juga. Dan ini ada teori pasaran. Minta tolong bacakan Pandu. Ya, teori pasaran atau market theory. Teori pasaran membahas bagaimana lokasi industri dan pusat-pusat ekonomi terbentuk berdasarkan pola permintaan atau demand, dan hubungan antara produsen dan konsumen di ruang geografis. Fokus utamanya bukan lagi sekadar biaya produksi atau transportasi, tetapi bagaimana pasar atau konsumen tersebar dan bagaimana produsen menguasai wilayah pasar tertentu. Teori pasaran merupakan pengembangan dari teori loss. Jika loss menjelaskan lokasi optimal untuk satu industri, maka teori pasaran menjelaskan pola keseluruhan dari banyak industri dan pasar di suatu wilayah. Prinsip utamanya, yang pertama, tiap industri punya wilayah pasar tersendiri, yaitu area di mana konsumen membeli produknya. Yang kedua, wilayah pasar antar industri tidak boleh tumpang tindih berlebihan, agar setiap produsen punya ruang pasarnya sendiri. Yang ketiga, bentuk wilayah pasar cenderung heksagonal atau segi enam, karena bentuk ini bisa menutup permukaan tanpa celah dan tumpang tindih seperti sarang lebah. Oke, ini ya, ini ada teori pasaran.
Jadi dia lanjutan dari teori loss ya, pengembangan teori loss, sama tujuannya adalah maksimalisasi pendapatan. Dia lebih kepada lokasi optimal untuk satu industri. Jadi loss itu hanya satu industri, cuma si pasar ini mengembangkan bahwa pola keseluruhan dari biaya dari banyak industri atau pasar itu di suatu wilayah. Jadi banyak apa namanya, banyak industri dan pasar di sebuah wilayah. Oke, nah ini ada dalam model loss pola heksagonal pasar tadi kan disebutkan ya, dia ada pola heksagonal. Heksagon itu segi 6 ya, 2, 3, 4, 5. Ntar dulu saya gambar segi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang bisa gambar segi 6 di coretan ini? Kok saya susah gambar segi 6 ya. 1, 2, oh gini. 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kotak-kotak kayak gini. Kayak sarang madu, pernah lihat gak sih gambar sarang madu gini? Nah, ini, sini, sini. Nah, ini terus ngotak-ngotak terus tuh kayak keramik juga, keramik segi 6. Ya pokoknya gambar segi 6. Jadi dia akan merapat gitu semuanya. Jadi ini titik pasarnya dan ini titik lokasi, ini titik industrinya dan ini pasarnya. Saya kasih contoh gambarnya deh. Teori pasaran. Hexagonal. Oke. Oke, ini ya gambarnya. Ini ada heksagon ya segi 6. Ini ada apa namanya? Titik-titik apa namanya, biru ini adalah market, apa namanya, market pasarnya, jadi segi 6 bentuknya dia. Oke. Oke, itu mungkin saya sedikit meringkas ya, ada ringkasannya pakai namanya, ada yang pernah pakai notebook LM belum? Ada yang tahu notebook LM, sebuah fitur? Belum pernah ya? Coba saya, teman-teman silahkan simak resume-nya ya dari notebook LM. Ada sebuah video. Udah terlihat ya share screen-nya ya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, sore masuk gak? Coba deh perhatiin sekitar Anda. Pernah Sore kepikiran? masuk. Masuk, Pak. Oh yaudah ya, oke. Masuk, Pak. Silahkan simak ya. Coba deh perhatiin sekitar Anda. Pernah kepikiran nggak kenapa ya toko kelontong langganan Anda letaknya persis di situ? Atau kenapa pabrik dan perkantoran dibangun di lokasi-lokasi tertentu? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa sebuah kota bisa jadi seperti yang kita lihat sekarang? Ternyata semua itu bukan kebetulan loh. Ada ilmunya di baliknya yang kita kenal sebagai teori lokasi. Ini adalah ilmu yang mencoba menjelaskan kenapa segala sesuatu ada di tempatnya masing-masing. Yuk kita bedah bareng-bareng. Anggap aja ini kayak main puzzle raksasa. Sebuah teka-teki lokasi yang udah coba dipecahkan sama para pebisnis dan perencana kota selama ratusan tahun. Dan kepingan puzzle-nya, wah banyak banget. Oke, kita mulai dari kepingan puzzle yang paling kelihatan, faktor geografis. Kita ngomongin soal di mana sih bahan mentahnya, sumber energinya dari mana, terus ada cukup tenaga kerja nggak di sana. Dan yang penting banget, gimana akses transportasinya, dan sedekat apa sama calon pembeli. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal geografi, ada juga kepingan puzzle dari sisi manusianya yang nggak kalah penting. Modalnya ada nggak? Manajemennya jago nggak?
Terus kebijakan pemerintah setempat mendukung atau enggak. Dan yang kadang dilupakan, selera pribadi si bos juga bisa ikut nentuin loh. Nah, dari semua faktor tadi, kalau kita kerucutin, sebenarnya cuma ada dua aliran pemikiran utama. Dua jalan yang kelihatannya beda banget buat mencapai satu tujuan yang sama. Keuntungan. Di satu sisi, ada tim hemat biaya. Idenya simpel, cari lokasi di mana semua ongkos, transportasi, tenaga kerja, bahan baku bisa ditekan serendah-rendahnya. Di sisi lain, ada tim kejar omset. Fokusnya beda total. Cari lokasi yang bisa menjangkau pasar seluas mungkin, biar penjualan maksimal. Jadi, pilih mana? Biaya paling murah atau pendapatan paling gede? Oke, kita bahas dulu jalan yang pertama, fokus motong biaya. Kita bakal kenalan sama teori klasiknya Alfred Weber yang intinya cuma satu, cari tempat paling murah buat buka usaha. Jadi, gampangnya gini, menurut Weber, yang paling penting itu efisiensi. Lupakan dulu soal berapa banyak barang yang bisa dijual. Fokus utamanya cuma satu, di mana sih lokasi yang total semua biayanya paling minimal. Nah, disitulah pabrik seharusnya dibangun. Nah, ini bagian yang seru. Biar teorinya gampang dimengerti, Weber itu kayak bikin dunia versi laboratoriumnya sendiri. Bayangin sebuah dunia yang sempurna, datarannya rata, sumber daya ada di mana-mana, gaji buruh semuanya sama, dan setiap pengusaha selalu mikir super logis. Ini fondasinya, sebelum kita masuk ke dunia nyata yang lebih rumit. Buat nemuin titik termurah itu, Weber punya alat canggih namanya indeks material, atau IM. Tenang, ini bukan rumus yang ribet, cuma berat total bahan mentah dibagi sama berat produk jadinya. Udah, gitu aja. Tapi hasilnya, wah, bisa ngasih tahu banyak hal. Dan inilah modelnya, yang terkenal banget sebagai segitiga lokasi Weber. Coba bayangin, Anda punya dua sumber bahan mentah di titik R1 dan R2, terus pasarnya ada di titik M. Pertanyaannya simpel, di mana titik produksi P yang paling efisien di dalam area segitiga ini? Nah, disinilah rumus simpel tadi jadi super berguna. Kalau hasil IM-nya lebih dari satu, artinya banyak bahan mentah yang kebuang pas produksi, kayak ngolah biji besi, ya udah, bangun aja pabriknya dekat sumber bahan mentah. Tapi kalau IM-nya kurang dari satu, misalnya cuma merakit komponen jadi barang yang lebih gede, mending bangun pabriknya dekat pasar biar irit ongkos kirim. Simpel, tapi masuk akal banget kan? Oke, kita udah bahas soal potong biaya. Sekarang kita putar haluan 180 derajat. Kita bahas strategi yang sama sekali beda. Bukan soal biaya, tapi soal gimana caranya merebut pelanggan sebanyak-banyaknya. Ini teorinya August Losch. Kalau Weber mikirin biaya produksi, Losch nggak terlalu peduli. Buat dia, lokasi terbaik adalah di mana sebuah bisnis bisa menguasai wilayah pasar yang paling luas. Fokusnya 100% ke permintaan. Tujuannya cuma satu, pendapatan sebesar-besarnya. Losch pakai analogi yang keren buat jelasin teorinya kerucut penjualan. Coba lihat puncaknya di titik Q, itu ibarat pabriknya, di mana harga paling murah. Semakin jauh dari situ, harganya kan makin mahal, karena ada ongkos kirim. Akibatnya, makin sedikit orang yang mau beli. Nah, jadilah bentuknya kayak kerucut. Terus gimana kalau ada banyak bisnis yang bersaing? Awalnya, area pasar mereka yang bentuknya lingkaran bakal saling tumpuk. Tapi lama-kelamaan, biar efisien, area-area ini akan menyesuaikan diri jadi bentuk heksagon atau segi 6. Kenapa? Soalnya heksagon itu bentuk paling sempurna buat menutupi semua area. Jadi nggak ada wilayah yang kosong dan persaingannya juga nggak tumpang tindih. Cerdas banget ya? Jadi, kita udah punya dua teori yang kelihatannya rapi dan sempurna di atas kertas. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi waktu teori-teori ideal ini ketemu sama dunia nyata yang, ya, jauh lebih berantakan? Nah, gambar ini ngejelasin semuanya. Di kiri, itu dunia idealnya Weber, mulus dan sempurna. Tapi di kanan, itu kenyataannya. Ada sungai yang harus dilewatin, jalanan yang berkelok, yang bikin titik ideal tadi harus geser dan beradaptasi sama kondisi lapangan. Pemikir lain kayak Hoover kemudian nambahin lagi lapisan realitas. Dia bilang lokasi termurah itu seringkali bukan di tengah-tengah, tapi justru di titik awal atau titik akhir. Dia juga ngenalin konsep break of bulk points. Gampangnya, bayangin aja pelabuhan, tempat barang dari kapal gede dibongkar ke truk-truk kecil. Nah, tempat-tempat kayak gini otomatis jadi magnet buat industri. Oke, setelah kita lihat semua teori ini, apa dong intinya buat kita di zaman sekarang? Dan inilah poin utamanya. Di dunia nyata nggak ada jawaban tunggal. Perusahaan yang sukses itu bukan yang cuma fokus ke biaya atau cuma fokus ke pendapatan, tapi mereka yang bisa nemuin titik keseimbangan yang pas antara keduanya. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar buat zaman kita sekarang.
Di era di mana kita bisa kerja dari mana saja, belanja apa aja dari ponsel, dan barang diantar dalam hitungan jam, apakah aturan-aturan klasik soal lokasi ini masih relevan? Atau jangan-jangan sudah waktunya kita menulis ulang semuanya dari awal? Coba, menurut Anda gimana? Oke, itu ya apa ringkasan dari notebook LM. Ada yang pernah pakai nggak? Udah ada yang pernah pakai? Berarti belum ada. Itu saya juga baru tahu ya. Itu salah satu metode belajar yang paling enak. Mungkin teman-teman misalkan ada video di YouTube gitu, berbahasa Inggris juga bisa dia dikasih aja linknya apa, nanti dia apa namanya menjelaskan dengan versinya dia gitu, bisa bentuknya video, audio dan lainnya. Nah, gitu. Mungkin kalau mau belajar dengan ringkas dari berbagai sumber, bisa bentuknya YouTube, bisa bentuknya sumbernya tergantung, bisa buku dan lainnya. Ya bentar ya, saya ditelepon dulu. Oke, itu terkait teori lokasi industri. Oke, nanti kita akan ada praktisi ya. Praktisi mengajar teman saya ya. Cuman jadwalnya kemungkinan di pertemuan 10, 12, dan 13. Dulu tolong catat ya. 10, 12, 13. Baik. 10 berarti pekan depan ya. Saya cari menginfokan teman saya bro. Teman 10, 12, 13. Oh iya, kebetulan pekan depan saya ada agenda juga nanti sama teman saya dulu aja. Itu nanti sama dibarengin dengan kelas lain ya. Kelas yang lain kan Bu Faza ya. Iya, kelas yang lain Bu Faza nanti tolong dibuatkan grup aja dulu kalau gitu. Karena Bu Faza lagi sedang ada musibah juga. Jadi dibuatkan grup, nanti saya infokan terkait apa namanya. Terkait dengan pembicaranya. Terus pokoknya buat poster gitu lah dulu kayak biasanya. Nanti saya infokan. Tolong buat apa namanya. Buat PJ ya. Grup PJ di antar tiga kelas. Oke, itu aja mungkin Lulu dan teman-teman semua. Sekian ya pertemuan kali ini. Kita akan bertemu pekan depan. Nanti saya coba invite teman saya. Nanti untuk jadwalnya saya pastikan ya kalau dia bisa di jam Rabu sore boleh. Cuma nanti saya menyesuaikan. Kayaknya soalnya lagi di luar negeri gitu. Kayaknya nanti coba saya tanya jamnya berapa.
jam berapa dan harinya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, Terima ya, kasih, wabarakatuh. Pak. ya, hati-hati ya, Terima kasih, sedang Pak. hujan. Banjir. Kok ada banjir, Zaki? Kaget. Kok kampus banjir sih, Zaki? Banjir, Zaki. Di sini masih gelap. Gimana Zaki update kondisi banjir? Udah, oke. Siap, hati-hati semuanya ya. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam.